Oke, pada video pertama ini untuk seri soal trigonometri dasar, kita akan membahas beberapa subbab. Yang pertama, perbandingan sisi pada segitiga siku-siku. Yang kedua, trigonometri sudut istimewa dan relasi. Nanti soal-soal yang kita bahas sekali lagi mengacu kepada dua subbab ini. Langsung pada soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut ini. Ada segitiga ABC, panjang AB 4 cm, panjang BC 3 cm. Nilai sin A dari gambar tersebut adalah titik-titik. Oke, sin A ini adalah sudut A. Nah, sin sebagaimana kita telah ketahui bahwasannya sin adalah depan, sisi di depan sudut dibagi dengan sisi terpanjangnya, atau nama lainnya sisi miring, atau nama lainnya juga hipotenusa. Nah, sementara di sini AC-nya belum diketahui, maka kita ikutin langkahnya. AC sama dengan akar AB kuadrat tambah BC kuadrat. Nah, AC ini sisi terpanjang, maka AB kuadrat BC kuadrat diakarin. Nah, AB-nya kita ketahui di gambar 4, BC-nya 3. Berarti 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. AC sama dengan 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9. 16 tambah 9, C berarti akar 25. Ya. Akar 25 itu 5. AC sudah kita dapatkan besarnya 5. Berarti sin A depan per miring, berarti 3/5. Ya. Berarti sin A adalah depan per miring, BC dalam hal ini depannya miringnya AC. Berarti 3/5. Berarti jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya, soal nomor 2. Perhatikan sketsa berikut ini. Ada segitiga ABC dengan poin-poin atau variabel-variabel yang diketahuinya. Pertanyaannya adalah nilai cos C dari gambar tersebut adalah titik-titik. Nah, kita lihat dulu sudut C itu ini. Cos itu samping miring. Nah, ini sampingnya belum diketahui, makanya kita cari tahu dulu. Mari kita coba jabarkan penyelesaiannya. BC karena yang diketahui garis miring, maka garis miring ini dikuadratkan terus dikurangi dengan kuadrat sisi yang diketahui yang lainnya. Berarti BC itu akar AC kuadrat kurangi AB kuadrat. Berarti akar AC-nya diketahui di gambar 26, AB-nya diketahui 10. Berarti 26 kuadrat kurangi 10 kuadrat. 26 kuadrat 676. 10 kuadrat 100. Oke. 676 kurangi 100 adalah akar 576. Akar 576 adalah 24. Nah, sampingnya sudah diketahui, makanya cos C adalah samping miring. Nah, ini. Samping miring atau BC sampingnya miringnya AC. Berarti BC-nya kita dapat 24. 24/26. Kita sederhanakan, dibagi 2, pembilang dan penyebut dengan angka yang sama yaitu angka 2. 24 bagi 2, 12. 26 bagi 2, 13. Jadi jawabannya 12/13. Jawabannya adalah yang D. Next, soal nomor 3. Perhatikan gambar segitiga sama kaki berikut ini. Nah, ini ada segitiga PQR. Ya, ini bukan segitiga siku-siku. Nanti gimana? Kita lihat dulu pertanyaannya. Jika panjang PR sama dengan PQ sama dengan 13 cm dan panjang QR sama dengan 24 cm, maka nilai sin Q adalah titik-titik. Nah, sin sudut Q ini berapa? Berarti kita harus nyari garis tingginya dulu agar terbentuk segitiga siku-siku. Ya, kita coba jabarkan. Nah, penyelesaiannya ini kita bikin garis tingginya dari sudut P ke garis
QR tegak lurus. Nah, berarti karena kakinya sama 13, maka garis PO ini membagi 2 sama panjang garis QR. Berarti awalnya 24 dibagi 2 menjadi 12. Nah, sin Q, sin kan depan, per miring. Depannya PO belum diketahui, kita cari dulu. PO 13 kuadrat kurangi 12 kuadrat, ini 13 kuadrat, ini 12 kuadrat. Berarti akar 169, 13 kuadrat itu 12 kuadrat berarti 144. Ya. 169 kurangi 144 itu 25. Akar 25, 5. Nah, berarti sin Q itu depan miring. Depannya PO, miringnya QP atau PQ. Ya. PO per PQ. PO-nya adalah tadi dapat 5, PQ-nya 13. Berarti 5/13. Jawabannya adalah A. Soal berikutnya, soal nomor 4. Ya. Jika cos alfa sama dengan 5/13 dengan alfa lancip, maka sin alfa adalah titik-titik. Oke. Nah, kita ketahui bahwa cos itu adalah samping miring. Nah, biar tidak terlalu panjang istilahnya, samping itu kita misalkan X nanti. Miring kita misalkan R. Ya. Terus kalau depan kita misalkan Y. Ini permisalan saja. Boleh dengan huruf-huruf yang lain untuk mempermudah aja. Nah, kita coba jabarkan terlebih dahulu penyelesaiannya. Ini sudut alfanya. Nah, tadi samping 5. Ya, sampingnya 5. Dari cos kan samping dibagi dengan miring. Sampingnya 5 atau X-nya 5. Miringnya 13 atau R-nya senang 13. Y-nya belum diketahui. Karena dia siku-siku, maka kita gunakan dalil Pitagoras. Dalil Pitagoras itu berarti Y dengan akar R kuadrat kurangi X kuadrat. N-nya 13, X-nya 5. Berarti 13 kuadrat, 5 kuadrat. Berarti akar 13 kuadrat itu 169. Dikurangi 25 itu 144. Akar 144 berapa? Iya benar 12. Nah sekarang 12, Y-nya 12 sudah diketahui. Maka yang ditanya sin. Sin depan dibagi dengan miring. Ya, depan dibagi miring. Berarti depannya Y, miringnya R. Ya. Berarti Y-nya 12, E-nya 13. 12/13. Jawabannya adalah yang 12/13. Mana 12/13? Maaf, 5/13. Kok 12/13? Oh, ada error nih. 5/13, jadi jawabannya adalah yang C. Ya, soal berikutnya, soal nomor 5. Nilai dari sin 30 derajat dibagi dengan cos 60 derajat adalah titik-titik. Ini soal yang mudah. Kita coba selesaikan. Sin 30 berapa? Sin 30 itu setengah. Cos 60 setengah. Ini dari mana? Dari materi yang sudah kita pelajari, trigonometri sudut istimewa. Nah, ini sebenarnya bisa langsung setengah bagi setengah 1. Atau biar kita coba jadiin perkalian dulu. Berarti sama dengan setengah kali 2/1. Karena ini dibalik. Penyebutnya dibalik. 1 kali 2, 2. 2 kali 1, 2. Berarti 2 dibagi 2 adalah 1. Jadi jawabannya 1. 1 adalah yang D. Soal berikutnya, soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut ini. Jika nilai sin A sama dengan 1/4 akar 3, maka nilai X tambah Y adalah titik-titik. Nah, ini gambarnya. X dan Y-nya kita tidak ketahui. Maka kita harus cari terlebih dahulu untuk bisa menjawab X tambah Y. Kita coba selesaikan. Sin A akar 3/4. Nah, ini cluenya. 1/4 akar 3 itu sama dengan akar 3/4. Sin A dari gambar, ini sudut A. Ini sin sudut A sama dengan Y/6. Berarti bisa kita ganti sin A adalah Y/6. Sama dengan akar 3/4. Nah, kali silang. 4 kali Y, 4Y.
6 kali akar 3, 6 akar 3. Nah, Y sama dengan ini pindah ruas. Nah, di sebelah kiri dia mengali dengan Y, ya. Kalau pindah ruas berarti dari mengali menjadi membagi. Nah, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, atas dan bawah berarti yang atas 3, yang bawah 2. Berarti hasilnya Y sama dengan 3 akar 3 per 2. Y kita sudah dapat. Tinggal mencari X. Ini pakai nyari cos boleh atau pakai dalil Pitagoras. Saya coba pakai dalil Pitagoras. Berarti X sama dengan akar X ini berarti akar 6 kuadrat sisi terpanjangnya dikurangi Y kuadrat. Oke. Berarti 6 kuadrat itu 36. Y-nya sudah dapat 3 akar 3 per 2. Berarti 3 akar 3 per 2 dikuadratkan. Yang ini kita selesaikan. 3 dikuadratkan 9. Akar 3 dikuadratkan 3. Berarti 9 kali 3 27. 2 pangkat 2 4. Berarti menjadi 36 dikurangi 27 per 4. Penyebutnya kita samakan. Sama-sama dibagi 4. Ya. Maaf, penyebutnya kita samakan. Bawahnya 4. Berarti 4 dibagi 1. 4. 4 kali 3 6. 144. 144 kurangi 27. 117. Ya, berarti X sama dengan akar 117 per 4. Nah, kalau kita tarik bentuk akar, 117 itu adalah 9 kali 13. Ya. 9 keluar, akar 9 3. 13 nggak bisa keluar, masih dalam bentuk akar 13. Jadi jawabannya adalah 3 akar 13 per 2. 2 dari mana? Dari akar 4. Akar 4 adalah 2. Kalau begitu X tambah Y sama dengan, nah, X-nya ini 3 akar 13 per 2. Y-nya adalah 3 akar 3 per 2. Masing-masing suku, baik X dan Y, ada 3 per 2-nya. Makanya kita faktorkan saja. 3 per 2, suku pertama tinggal akar 13. Suku kedua tinggal akar 3. Berarti jawabannya 3 per 2, akar 13 tambah akar 3. Berarti jawabannya adalah E. Lanjut soal nomor 7. Nilai dari cos 330 derajat adalah titik-titik. Ini sangat mudah. Nah, ini kita tentukan dulu pada kuadran berapa. Berarti cos 330 derajat. 330 derajat itu kuadran di antara 270 dan 360. Berarti kuadran 4. Kuadran 4 apa kuncinya? Nah, 360 kurangi alfa. Alfa itu sudut basic. Berarti cos 330 derajat. Berarti 360 kurangi berapa? Berarti 360 kurangi 30. Kita coba jabarkan. Cos 330 adalah 360 kurangi 30. Karena 330 kan 360 kurangi 30. Berarti sudut basicnya itu alfanya adalah 30 derajat. Nah, kuadran 4 nilai cos positif. Berarti jadinya tinggal cos sudut basicnya. Berarti cos 30. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Jadi jawabannya A. Soal nomor 8. Nilai dari cos 180 derajat dikali cos 45 derajat ditambah sin 180 derajat dikali sin 45 derajat adalah titik-titik. Nah, ini kuadran 2 atau kuadran 3. Kuadran 2 atau kuadran 3? Ya, bisa kuadran 2, bisa kuadran 3 ya. Ya, soalnya pas di garis. Nah, kalau pakai kuadran 2 berarti ini 180 kurangi 0. Berarti cosnya cos 0. Cos nilainya negatif. Ini sin 180 kurangi 0 berarti sin 0. Kita jabarkan. Penyelesaiannya cos 180 itu adalah jadi cos 0 tapi kuadran 2 negatif. Cos 45 itu setengah akar 2. Sin 180 itu sin 180 kurangi 0. Sin 0 berarti 0 dikali setengah akar 2. Nah, ini hasilnya. Nah, ini kalau dikalikan 0 berarti sisanya tinggal negatif 1 kali setengah akar 2. Berarti negatif setengah akar 2. Jawabannya adalah negatif setengah akar 2. Berarti jawabannya adalah yang D. Soal nomor 9. Cos alfa sama dengan 4 per 5.
di mana alfa di antara 0 dan 180 derajat. Maka sin alfa adalah, nah cos yang minus itu berarti di kuadran berapa pada daerah ini? Iya betul, kuadran 2. Kita coba selesaikan, kita sketsa dulu gambarnya. Nah ini miringnya berapa? 5. Sampingnya berapa? Minus 4. Ya, ini samping, ini miring karena cos. Oke, 5. Ini depannya misalkan Y. Ini samping, sebenarnya di sini. Ini samping, cuman nggak apa-apa lah ditulis di sini. Di sini alfanya, ya. Nah, diketahui cos alfa 4/5. Cos alfa samping miring. Ya, benar, berarti negatif 4/5. Nah, depannya belum diketahui Y-nya. Kita pakai dalil Pitagoras. Y sama dengan akar R kuadrat kurangi X kuadrat. R-nya 5. X-nya minus 4. Jadinya 5 dikuadratkan dikurangi minus 4 dikuadratkan. 5 dikuadratkan 25. Minus 4 dikuadratkan 16. Oke, 25 kurangi 16, 9. Akar 9 berapa? 3. Jadi, sin alfa depan per miring. Depan miring, depannya Y 3. Ya, Y per R berarti ya. R-nya 5, berarti 3/5. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 10. Nilai dari 2 cos kuadrat 30 derajat kurangi 1 adalah, ini soal mudah karena tinggal menghafal trigonometri sudut istimewa. Ya, penyelesaiannya 2 cos kuadrat 30 kurangi 1, cos 30 itu setengah akar 3 dikuadratkan berarti. Ini artinya cos kuadrat 30 itu adalah cos 30 dikuadratkan. Berarti 2 dikali setengah akar 3 dikuadratkan kurangi 1. Akar 3 dikuadratkan berapa? 3. 2 dikuadratkan 4. Jadi menjadi 2 dikali 3/4. Dikurangi 1. Ini coret-coret. 2. 3/2 berapa? 1,5 ya. Jadinya 1,5 kurangi 1. 1,5 kurangi 1 adalah 0,5. Jawabannya adalah yang E. Soal nomor 11. Sudut-sudut segitiga ABC adalah alfa, beta, dan gamma. Jika sin alfa sama dengan M dengan alfa sudut lancip, maka tan beta tambah gamma adalah titik-titik. Nah, ini diketahui sin alfanya M. Kita nanti coba jabarkan sin alfanya. Penyelesaian sin alfa sama dengan M. Nah, sin itu kan Y per R atau depan per miring. Berarti ini sama aja M per 1. Oh, berarti Y-nya M, R-nya 1 ya, berarti. Nih, depannya Y, M, miringnya R. Berarti 1. Berarti kita nyari X-nya. X sama dengan R kuadrat kurang Y kuadrat. Y-nya dari berapa? Y-nya adalah 1. Y-nya adalah M, R-nya 1. Berarti 1 kuadrat itu 1. Dikurangi Y-nya tadi M kuadrat tetap M kuadrat. Oke, berarti kalau nyari tan alfa sama dengan depan per samping. Depan itu apa tadi? Y, berarti Y per X. Ya. Y-nya adalah M, Y-nya adalah M, X-nya adalah akar 1 kurangi M kuadrat. Ini tan alfa. Tapi kita bukan mencari tan alfa, tapi kita mencari tan beta tambah gamma. Apa hubungannya alfa sama beta tambah gamma? Oke. Kita ketahui bahwasanya alfa tambah beta tambah gamma itu 180 derajat. Kok bisa? Karena ini sudut-sudut dalam segitiga. Nah, kalau begitu beta tambah gamma, alfa pindah ruas. Beta tambah gamma sama dengan 180 kurangi alfa. Oke. Pertanyaannya tan. Nah, berarti kedua ruas kita cari tannya. Berarti tan beta tambah gamma berarti sama dengan tan 180 kurangi alfa. Ini adalah kuadran 2. Ini kata kunci kuadran 2. 180 kurangi alfa. Alfanya adalah sudut basic. Nah, nilai tan kuadran 2 adalah negatif. Berarti negatif tan alfa. Tan alfa udah dapat tadi. Berarti ini tinggal dikali minus. Berarti hasilnya minus M
per akar 1 kurangi M kuadrat. Minus ini bisa di atas, bisa di tengah, bisa di bawah. Sama aja. Berarti jawabannya adalah minus M per ya C. Soal nomor 12. Jika alfa, beta, dan gamma sudut-sudut segitiga ABC, maka sin setengah alfa tambah beta adalah titik-titik. Nah, seperti soal nomor 11, berarti alfa tambah beta tambah gamma adalah 180. Oke, berarti alfa tambah beta 180 kurangi gamma. Nah, pertanyaannya sin, berarti kita cari sin kedua sudut ini. Sin dalam kurung alfa tambah beta, enggak, ada setengahnya ya. Oke, kita jadi kali setengah semuanya. Nah, kita cari sin-nya, sin, oke, belum sederhana, kita sederhanakan terlebih dahulu. Setengah kali 180 derajat 90, setengah kali gamma ya negatif setengah gamma. Kita cari sin-nya. Sin setengah alfa tambah beta dengan sin 90 kurangi setengah gamma. Ini kuadran 1. Nah, kalau pada kuadran 1, kalau kata kuncinya 90 kurangi alfa, berarti nanti yang sin menjadi cos, yang cos jadi sin. Berarti ini hasilnya menjadi cos setengah gamma. Jawabannya mana? A berarti. Nomor 13. Jika tan X sama dengan negatif 2/3, maka 5 sin X tambah 6 cos X per 2 cos X kurangi 3 sin X sama dengan titik-titik. Oke. Nah, ini bisa pada kuadran 2 atau juga kuadran 3. Kita ambil salah satunya, kita ambil kuadran 2. Berarti kalau di kuadran 2, X-nya negatif 2, Y-nya 3. Y-nya negatif 2, Y-nya 2, X-nya negatif 3. Karena X pada kuadran 2 yang negatif. Berarti Y-nya 2, X-nya negatif 3. Nah, kita selesaikan. Nah, berarti Y-nya 2, X-nya negatif 3. R-nya berarti akan negatif 3 kuadrat tambah 2 kuadrat. Berarti negatif 3 dikuadratkan 9, 2 dikuadratkan 4. 9 tambah 4, berarti akar 13. Oke, berarti ini bisa kita cari. Kita jabarkan. 5 sin X tambah 6 cos X per 2 cos X kurangi 3 sin X sama dengan 5 dikali 2/13. Karena sin X-nya adalah 2/13. Y per R. Tambah 6 cos X berarti 6 dikali negatif 3 per akar 13 karena X-nya negatif 3. Begitu juga yang bawah, 2 cos X berarti 2 dikali negatif 3 per akar 13. Negatif sin X berarti negatif 3 dikali 2 per akar 13. Kita selesaikan masing-masing karena belum sederhana. Yang ini menjadi 10 per akar 13. Yang ini menjadi 6 kali min 3 min 18 per akar 13. Yang penyebut 2 kali min 3 minus 6 per akar 13. Minus 3 kali 2 minus 6 per akar 13. 10 kurangi 18 karena penyebutnya udah sama. Berarti 10 kurangi 18, 8 per akar 13. Ini min 6, min 12 per 13. Minnya bisa dicoret, akar 13-nya juga bisa dicoret. Jadi jawabannya 8 per akar 12. Disederhanakan menjadi dibagi 4, 2, dibagi 4, 3. Berarti 2/3. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 14. Jika sudut lancip alfa memenuhi sin alfa sama dengan 1/3 akar 3, maka tan setengah pi kurangi alfa tambah 3 cos alfa adalah titik-titik. Nah, ini kita berarti jabarkan dulu. Penyelesaiannya, sin alfa 1/3 akar 3, berarti X-nya, depan itu Y, berarti Y-nya akar 3, R-nya 3. Berarti X-nya akar R kuadrat kurang Y kuadrat. R-nya itu 3 kuadrat, Y-nya itu akar 3. Berarti dikuadratkan 9, dikuadratkan 3. 9 kurangi 3, 6, berarti akar 6 X-nya. Oke, kita nyari ini tas setengah pi kurangi alfa, ini kotan alfa. Ya, kotan alfa kita cari dulu berarti. Kotan alfanya berarti kotan alfa itu X per Y. Kalau tan alfa Y per X, berarti akar 6 per akar 3 itu, kalau akarnya sama, tinggal dibagi aja. 6 bagi 3, 2.
Nah, kalau cos berarti X per R, akar 6 per 3. Berarti pertanyaan ini bisa dijawab. Ini soal SBMPTN tapi mudah. Berarti tan setengah pi kurangi alfa tambah 3 cos alfa. Tadi ini menjadi kotan alfa. Ya, yang ini tetap. Berarti kotan alfa itu akar 2 dikali ditambah 3 dikali akar 6 per 3. Ini dicoret. Berarti akar 2 tambah akar 6. Jawabannya adalah C. Nomor 15, soal terakhir pada video soal trigonometri dasar bagian 1 ini ya. Nanti ada 2 video lagi untuk melengkapi soal-soal pada trigonometri dasar ya. Insyaallah bisa mewakili untuk materi yang sudah kita pelajari. Soal terakhir nomor 15. Jika cos X sama dengan 2 sin X, maka nilai sin X cos X adalah titik-titik. Nah, kita jabarkan clue-nya. Sekali lagi kalau matematika biasanya yang ditanya dijabarkan atau yang diketahui yang dijabarkan biasanya. Nah, kita coba selesaikan. Cos X sama dengan 2 sin X, ini clue-nya. Berarti 2 pindah ruas setengah, cos X pindah ruas. Jadi per cos X, sin X per cos X sama dengan setengah. Ya. Berarti sin per cos adalah tan. Tan X sama dengan setengah. Ya, berarti tan itu Y per X. Depan per samping. Y per X. Berarti Y-nya 1, X-nya 2. R-nya akar. X kuadrat tambah Y kuadrat. X-nya 2 dikuadratkan, Y-nya 1 dikuadratkan. Berarti 4 tambah 1. 2 kuadrat 4. 4 tambah 1 akar 5. Berarti sin X cos X bisa kita jawab. Sin X cos X, sin X-nya adalah Y per R. 1 per akar 5 Y per R. Kalau cos X berarti X per R. Nah, berarti Y per R dikali X per R. Y per R-nya adalah 1 per akar 5, X per R-nya adalah 2 per akar 5. Berarti 1 per akar 5 kali 2 per akar 5. Berarti 2 per 5. Jawabannya adalah yang D.